Oke, baik, teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang konsep pendidikan bagian yang pertama ya. Karena tentu ini sama kayak seperti materi hakikat manusia. Jadi dipecah menjadi dua ya pembahasannya. Insya Allah di pekan yang akan datang sebelum UTS ya. Kita akan membahas tentang konsep pendidikan bagian yang kedua. Oke, nah sekarang kita membahas yang pertama dulu. Nah, yang pertama di sini ya pembahasannya adalah apa itu pengantar pendidikan, pengertian daripada pengantar pendidikan. Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana ya untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif ya dapat mengembangkan potensi dirinya ya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Coba kita bahas ya poin per poin. Jadi pengertian pendidikan di sini adalah usaha sadar dan terencana. Jadi dua kata ini aja udah menunjukkan ya bahwasanya pendidikan itu nggak main-main teman-teman gitu ya. Nah ini ada ikhtiar ya, usaha ya, usaha sadar. Jadi artinya baik pendidik maupun peserta didik sama-sama menyadari ya tugasnya masing-masing. Tugas daripada pendidik adalah menyampaikan ilmu yang bermanfaat, memberikan contoh yang baik, menjadi tauladan bagi peserta didiknya, dan begitu pula dengan peserta didik juga harus menyadari bahwasanya ya sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya manusia sebagai apa animal educandum, makhluk yang harus belajar ya bisa memahami dan harus bisa mengamalkan. Jadi artinya kita harus melahirkan rasa sadar dalam diri kita sebagai manusia kita tuh perlu ilmu, perlu belajar ya begitu ya. Sehingga dari kesadaran itu sendiri, baik kesadaran dari pendidik maupun peserta didik gitu ya, itu melahirkan motivasi dalam belajar gitu. Betapa pentingnya si pendidik memberikan ilmu sebagai jariah dan betapa pentingnya ilmu bagi peserta didik untuk kehidupan yang lebih cerah, lebih baik. Ya begitu. Nah, yang berikutnya usaha sadar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi belajar tuh kudu sadar. Sadar apa? Sadar lahir batin. Ya, jangan fisiknya ada, tapi pikirannya di awang-awang gitu ya. Aduh, lagi kuliah, toto hujan. Aduh, helm. Nah, ini udah mulai goyang nih. Ya, lagi kuliah, aduh hujan. Ya lagi kuliah waduh belum masak nasi. Macam-macam ya gitu ya. Pikirnya ke awang-awang aduh ada tugas aduh ada apa gitu tadi nyimpen kunci motor di mana. Jadi harus hadir lahir batinnya teman-teman gitu. Jadi kalau belajar tidak melahirkan tidak menghadirkan lahir dan batinnya maka tidak akan tercapai tujuan daripada pembelajaran itu sendiri ya. Maka sekali lagi belajar itu adalah usaha ikhtiar ya, namanya juga orang ikhtiar berusaha. Kayak begitu. Tugas kita adalah memaksimalkan usaha, bukan mendikte hasil. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar, tidak boleh mendikte hasil. Kenapa? Karena hasil mah sudah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kayak begitu. Jadi anak pinter, anak gak pinter teh gitu ya. Bukan semata-mata pekerjaan kita gitu ya. Toh kita aja diberikan pemahaman sama Allah. Jadi artinya kita tuh paham ya karena Allah memberikan pemahaman kepada kita. Ya kalau kalau kita nggak dikasih pemahaman sama Allah bisa nggak kita paham? Nggak bisa. Kayak begitu. Ya. Maka daripada itu sekali lagi harus sadar semua-semuanya. Yang jadi guru sadar, yang jadi murid sadar gitu ya. Akan tugasnya masing-masing. Akan tujuannya masing-masing dan terencana belajar itu ya jadi nggak boleh belajar itu cuman sisa-sisaan waktu gitu ya harus direncanain belajar itu ya
fokusin. Habis kerja, belajar. Habis belajar, istirahat. Ya, beristirahat, kerja lagi. Habis kerja, belajar lagi. Gitu. Ya, dan jangan lupa jangan sampai ninggalin kewajiban kita itu beribadah. Kayak begitu. Jadi, hidup tuh begitu deh. Harus terencana. Gitu. Nggak bisa. Saya mah belajar mengalir aja, Pak. Itu nggak boleh kan belajar namanya mengalir mah ya. Harus direncanakan, teman-teman, gitu ya. Karena di awal saya bilang, teman-teman tuh kuliah tuh direncanain berapa lama di kampus. Jangan lama-lama di kampus mah, ya. Nah, habis masih betah, Pak, di kampus. Ya gimana, betah-betah juga tetap harus dibatasin. Kayak begitu. Ya, maksimal 4 tahun beres, dah, gitu. Ya, direncanain gitu belajar itu. Begitupun bagi para pengajarnya. Hari ini belajar apa, pekan besok belajar apa, semester depan belajar apa, tahun depan belajar apa, itu kan terencana. Ya, coba yang jadi guru di sekolah nih siapa? Nada ya. Oh, jadi guru. Emang kelihatannya guru TK tuh cuman bernyanyi, bermain, tralala, trilili gitu. Tapi ada nggak RPP-nya? Pasti ada, gitu. RPP membaca, menulis, menghitung, apa yang diajarin sama anak-anak, mengenal warna, mengenal angka, mengenal huruf, ya metodenya, alat ajarnya. Nah, itu namanya terencana, gitu. Nggak dudak dadak mah namanya tahu bulat. Nah, tahu bulat mah digoreng dadakan. Nah, ini makanya kita sedang dalam proses memanusiakan manusia, bukan sedang proses memanusiakan tahu bulat, gitu. Atau mentahukan manusia, bukan kan begitu. Makanya harus sadar dan harus terencana, kayak begitu. Ya. Nah, apa fungsi daripada usaha sadar dan terencana? Nah, ternyata di balik usaha sadar yang terencana ini dapat membantu baik pengajar maupun peserta didik untuk mencapai tujuan daripada belajar itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang jadi target capaian dari pembelajaran itu sendiri? Kan gitu ya. Nah, ternyata nih kalau kita lihat ya, yang pertama adalah kekuatan spiritual. Nah, jadi bukan perkara kognitif ya, tapi perkara spiritual. Jadi belajar itu output utamanya adalah mendidik seorang anak atau peserta didik agar kelak keluar atau beres dalam belajarnya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Ya begitu. Karena tentu ilmu yang tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan ya mungkin bermanfaat gitu ya, tapi tidak akhirnya memberikan dampak yang banyak gitu ya. Kayak misalnya orang korupsi ya. Kira-kira orang korupsi itu perlu ilmu nggak? Perlu ilmu. Ya, kudu pinter nggak? Kudu pinter. Coba lihat yang korupsi-korupsi. Wah, kuliahnya di mana? Ada nggak anak Unindra yang nauzubillah jangan sampai kan? Kampus-kampusnya kan, wah, kampus negeri, kampus luar negeri, kan gitu ya. Kayak begitu. Tapi tidak lantas membuat orang tersebut dekat dengan Tuhannya. Justru semakin jauh, ya, daripada Tuhan. Nah, maka daripada itu sekali lagi teman-teman, pendidikan itu mendidik bukan hanya perkara kognitif tapi tentang kekuatan emosional spiritual gitu ya. Nah, baru setelah dipupuk keimanannya, ketakwaannya, ya, buah yang kedua adalah pengendalian diri gitu. Jadi buah dari pendidikan adalah bagaimana peserta didik dapat mengekang ya hawa nafsunya gitu. Jadi bukan semakin liar hawa nafsunya, tapi semakin terkekang kayak begitu. Soalnya nggak mungkin teman-teman ada orang hidup tanpa hawa nafsu tuh nggak mungkin. Setiap orang pasti punya hawa nafsunya, kecuali kalau orang udah meninggal ya. Kalau udah meninggal mah, ya dia nggak punya mau ngapain lagi udah meninggal kan gitu ya. Jadi manusia tuh akan senantiasa diiringi oleh hawa nafsunya sampai datang ajalnya. Nah, begitu.
Nah, agar hawa nafsu ini terkendali, tidak seperti binatang gitu ya. Nah, maka perlu yang namanya ilmu. Nah, ilmu inilah yang nanti akan menghadirkan pertimbangan-pertimbangan ya ketika seseorang sedang di apa ya, sedang dihantui oleh hawa nafsunya, oleh keinginannya gitu ya. Nah, lalu apalagi kepribadian gitu ya. Ya. Tentu kepribadian di sini lebih kepada etika, moral gitu ya. Adab, akhlak gitu ya. Makanya filosofi ilmu itu adalah bagaikan apa? Bagaikan padi kan gitu ya. Semakin berisi itu semakin merunduk ya. Semakin berisi itu semakin takut sama Tuhannya gitu. Bukan semakin berilmu semakin petatang petenteng begitu ya. Jadi ahli ilmu tuh adalah orang yang takut dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya makhluk yang paling takut kepada Allah, kepada Tuhan adalah al ulama. Siapa ulama? Orang-orang yang berilmu. Kenapa orang berilmu itu takut sama Allah? Ya karena dia tahu konsekuensi dari ilmu yang dia miliki. Kayak begitu. Maka daripada itu, karena dia tahu gitu ya, eh, akan dampak daripada rasa takut tadi, maka yang dihadirkan adalah rasa cinta. Gitu. Jadi para ulama adalah orang berilmu adalah mereka-mereka yang berburu cintanya Allah. Kenapa? Karena takut kalau Allah marah. Kan begitu. Ya kita cobalah kita analogikan ya, kita metaforkan kayak misalnya ini cintanya makhluk dengan makhluk gitu ya. Tadi di awal perkuliahan saya bilang, Pak Eko nggak pulang, Pak Eko nanti aja deh Pak. Kalau udah gajian, kenapa harus nunggu beres gajian baru pulang? Karena Pak Eko ingin membahagiakan istrinya sebagai bentuk rasa cinta suami kepada istri. Jadi salah kalau ada istilah suami-suami takut istri. Benar nggak Pak Eko? Pak Eko saya yakin Pak Eko tuh nggak takut sama istrinya, tapi Pak Eko tuh Betul, sayang Pak. sama istrinya. Ya, karena Pak Eko sayang sama Betul. istrinya, bagaimana Pak Eko berusaha agar istrinya tidak sedih. Maka pulang dengan membawa duit gajian gitu. Kan kalau pulang bawa duit gajian kan istri senang. Wah, suamiku pulang dari tanah rantau kan begitu. Ya enggak? Walaupun lusuh, lelah, letih, capek, lunglai, wah, istrinya akan menyambut dengan riang gembira. Kan begitu. Benar Pak Eko ya? Ada kepribadian tuh yang harus dihadirkan. Kayak begitu. Nah, baru kecerdasan teman-teman. Ya. Jadi pendidikan itu bukan perkara nilai, tapi perkara value. Wah, ini dalam nih ya. Kata-kata hari ini. Ya, biar nggak GJLS ya. Nah, gitu. Jadi pendidikan itu mendidik value, bukan angka. Kayak begitu. Karena angka mah bisa dibuat-buat. Tapi kalau value, kalau nilai, wah itu mah nggak bisa. Meskipun nilainya B, tapi wah, value-nya luar biasa. Makanya puncak daripada rasa cinta itu orang tuh udah nggak peduli apakah dia harus apa ya, apa ada harus tersiksa, harus susah payah, kerja keras banting tulang gitu ya. Nah, yang penting hasilnya luar biasa. Gitu. Jadi udah nggak peduli lagi lelah dan letih ya. Yang penting hasilnya ini nih. Gitu. Sedikit banyak kan sebenarnya relatif ya teman-teman ya. Tapi teman-teman yang udah kerja. Nah, Jok, kita coba nih kita bayang-bayang ya. Teman-teman kan digaji bulanan ya, bener ya? Saya sih nggak nanya gajinya, cuman cuman coba diinget-inget ya, teman-teman gaji bulanan, gitu ya. Ketika dikasih uang gaji bulanan, cukup nggak? Alhamdulillah cukup lah ya, dicukup-cukupin kalau nggak cukup ya, dicukup-cukupin. Nah, terus datang tuh namanya THR, tunjangan hari raya. Ketika THR datang beriringan dengan gaji, kira-kira membuat kita semakin cukup atau semakin kurang? Nah, coba ini PR-nya nih. Kalau ternyata pas gajian kita cukup, dapat THR malah jadi nggak cukup, berarti ada yang salah. Begitu. Ya. Nah, itu PR nih bagi kita nih. Jadi sekali lagi, pendidikan perkara hasil kognitif, kecerdasan itu belakangan. Makanya pernah saya sampaikan di kelas ke teman-teman gitu ya. Pendidikan yang pertama dan utama bagi anak nih, terutama nih yang megang anak-anak
di usia 0 sampai 7 tahun ya, di usia keemasan mereka, berikan mereka contoh yang terbaik gitu. Karena anak di usia 0 sampai 7 itu adalah peniru yang ulung. Kayak begitu ya. Jadi kasih contoh yang baik. Makan pakai tangan kanan gitu ya. Menghormati orang lain, membangun empati, simpati. Nah, itu penting itu teman-teman. Ya, belajar tertib. Nah, itu PR tuh, ya. Kecerdasan mah nanti nyusul lah, tenang aja. Ya, nggak usah khawatir. Ya begitu. Ya, mengikuti dengan sendirinya. Nah, habis itu ya, habis kecerdasan terbentuk, terbangun gitu ya. Nah, selanjutnya ada akhlak yang mulia. Tentu tadi kan turunannya orang yang punya nilai spiritual yang bagus, pasti akhlaknya bagus. Ya, tapi kalau orang akhlaknya jelek, nah berarti nilai spiritualnya jelek. Tapi ada apa orang yang etikanya bagus, moralnya bagus, tapi spiritualnya jelek? Nah, jawabannya itu adalah kepura-puraan. Cuman topeng doang. Cuman casing aja. Begitu. Kenapa? Karena dengan nilai spiritual yang tinggi, dia akan melahirkan etika moral yang sesungguhnya. Ya, yang bukan cuman sebatas apa? Sebatas aturan, rule game dalam pekerjaan. Kan ada ya kalau dalam kerja tuh ada kode etik kerja, ya. Ada senyum, salam, sapa. Wah, kalau kita ke bank coba disambut dengan baik. Kan kita bukan orang jompo ya, pintu aja dibukain, disapa, sampai mau mencet tombol antrian aja dipencetin. Duduk dipersilahkan. Begitu. Tapi kan di luar jam kerja, orang yang tadi merajakan kita, orang yang tadi meratukan kita, ternyata dia kembali kepada sifat aslinya. Karena itu adalah kepura-puraan, bukan yang aslinya. Kalau yang asli gimana? Ketika ketemu orang baik, nanti ketemu lagi baik. Nah, itu asli. Kayak begitu. Ya, bukan karena tuntutan pekerjaan. Kayak begitu. Nah, selain membangun itu semua, dari pendidikan yang diusahakan dan terencana ini, gitu ya, melahirkan keterampilan. Ingat ya, keterampilan ini bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kayak begitu ya. Makanya, ya, Nabi mengatakan, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat ya kepada orang-orang yang ada di sekitar dirinya. Jadi kalau teman-teman pinter, jangan kepinteran itu dipegang sendiri, teman-teman. Bagi-bagi ke orang lain, ya. Karena ilmu semakin diberi, semakin dikasih, semakin didakwah, wah udah ya semakin banyak pahalanya. Kalau kita lupa, ada yang ngingetin, kayak begitu, ya. Apalagi kalau ilmu yang kita berikan berdampak. Bayangin ya teman-teman ya. Ini jangan jangan salah paham ya, kayak begitu. Jadi guru yang paling berjasa dalam kehidupan teman-teman adalah guru yang mengajarkan mengenal huruf, mengenal angka, gitu ya. Selain etika. Kenapa? Karena dengan mengenal huruf, mengenal angka, kita dapat membaca, kita dapat menulis, kita dapat memahami. Kayak begitu. Ya, maka mereka-mereka lah yang paling berjasa dalam hidup teman-teman, gitu ya. Nggak ada istilah siapa tadi yang ditegur di jalan, itu bekas guru gue. Nggak ada guru bekas, ya emang ban serep. Nggak ada bekas guru, ya nggak ada bekas murid, ya sampai kapanpun guru tetap guru, sampai kapan murid tetap murid, nggak ada bekas-bekasnya, kayak begitu. Ya, maka sekali lagi teman-teman, gitu ya. Nah, ilmu yang kita miliki harus dapat memberikan, mendatangkan kemanfaatan baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kayak begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang unsur-unsur pendidikan ya. Ada peserta didik, ada pendidik, ada interaksi edukasi, ada tujuan pendidikan, ada materi pendidikan, ada alat dan metode pendidikan, dan juga lingkungan pendidikan. Ya, coba kita bahas satu persatu ya. Ini karena di rumah kalau
ada yang ngantuk ya, udah 5 watt, boleh sambil ngopi ya. Nah, sambil ngopi dah. Oke, yang pertama adalah peserta didik. Gitu. Siapa itu peserta didik? Peserta didik adalah orang yang memiliki potensi fisik dan psikis ya sebagai subjek didik dalam suatu pendidikan. Jadi artinya peserta didik ini adalah orang yang punya potensi fisik. Ya, artinya orang yang dilengkapi dengan panca inderanya gitu ya. Dan dilengkapi dengan apa nih? Psikisnya gitu. Jadi kalau tadi saya bilang gitu ya, belajar itu harus lahir batin, ya. Lahirnya hadir, batinnya hadir. Jangan cuman fisiknya doang, ya. Lagi belajar, matanya ngeliat ke depan, kupingnya dibuka lebar-lebar. Tapi pikirannya ngawang-ngawang. Nah, ini nggak beres nih. Nanti hasil pendidikannya nggak tuntas, gitu nggak maksimal. Ya, kenapa? Karena psikisnya terganggu dengan pikiran-pikiran yang ada di luar kelas. Kayak begitu, ya. Atau kebalikannya, ya, secara psikis dia siap belajar gitu ya. Tapi secara fisik, dia sedang sakit. Kira-kira sama nggak ya orang yang belajar lagi sakit sama orang yang belajar dalam kondisi sehat? Pasti beda ya. Ya, kemarin kan ada yang kuliah lagi meriang, maksain kuliah. Kemarin tuh, minggu kemarin gitu ya. Tadi di kelas sebelah ada yang kuliah sampai pakai BB Viper katanya di jidatnya nih. Kamu kenapa nih? Lagi demam. Ya, bayangin ya. Kuliah saya pakai BB Viper ya Allah bela-bela ya. Ya. Nah, semoga meskipun begitu ya, semoga eh, dengan belajar mendatangkan kesehatan ya. Kayak begitu. Selama memang masih bisa mendengarkan ya ikuti kayak begitu ya walaupun dalam kondisi sakit kecuali dalam kondisi yang parah koma nauzubillah itu udah nggak bisa ya dan yang menarik apa coba kita lihat ya peserta didik adalah subjek bukan lagi objek jadi artinya dalam belajar kita nih partner kayak begitu beda nggak cara pembelajaran zaman dulu mah peserta didik sebagai objek pokoknya kamu harus dengerin saya. Pokoknya satu tambah satu tiga titik udah nggak boleh berubah. Jadi objek tuh, ya. Pokoknya manut aja deh kayak begitu. Nah kalau sekarang peserta didik mah jadi subjek bukan lagi objek. Jadi baik murid, peserta didik maupun guru bersama-sama berdiskusi, gitu. Ya barangkali ada sumber pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik yang lebih maju, lebih baik, lebih luas daripada gurunya, daripada fasilitatornya. Ya, maka daripada itu peserta didik disebut sebagai subjek dalam pendidikan. Nah, yang berikutnya ada pendidik. Wah, ini siapa nih? Yang pasti bukan saya nih, Maya. Nah, ini Pak Guru lah gitu ya. Jadi pendidik ini adalah orang yang bertanggung jawab ya terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik gitu. Jadi guru itu yang bertanggung jawab selama apa? Selama pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar KBM berlangsung gitu. Jadi kalau di kelas saya kuliah, maka tanggung jawab kelas itu ada di tangan saya gitu. Bukan di tangan Pak Rektor gitu ya. Nah, meskipun Pak Rektor, iya, ya, tapi ada di tengah. Kenapa? Karena saya yang hadir di tengah teman-teman. Begitu. Saya mau belajar model kayak gimana, dimulai dari mana, nah, itu tanggung jawab saya. Gitu. Makanya nanti ada evaluasi tuh pembelajaran selama 1 semester. Kira-kira nah, peserta didiknya paham nggak nih apa yang sudah disampaikan selama ini? Kayak begitu. Nanti lihat persentasenya, lihat nilainya. Eh, Kalau nanti nilainya bagus, ya dosen atau gurunya dapat apresiasi, gitu ya, atas capaian. Terima makasih ya hebat nih, nah, gitu. Murid-muridnya cerdas, muridnya pintar, berprestasi, unggul, dan sebagainya.
Tapi kalau ternyata hasil ujian menunjukkan muridnya banyak yang bermasalah, ya maka si penanggung jawab ini yang akan nanti dievaluasi. Kenapa hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan? Apakah ada yang salah dalam metode pembelajarannya, dalam metode pengajarannya, apa sarana prasarana tidak mendukung, atau ada faktor-faktor lain yang akhirnya menyebabkan hasil daripada pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu tugas daripada pendidik, teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada interaksi edukatif gitu. Apa itu interaksi edukatif? Interaksi edukatif ini adalah komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan, gitu ya. Jadi artinya ada interaksi teman-teman gitu ya antara guru dan murid. Nggak boleh ya seorang guru membatasi pertanyaan murid ya kecuali pertanyaan yang mungkin kurang faedah atau mungkin di luar konteks. Nah, kalau pertanyaan di luar konteks mungkin bisa dibahas di luar kelas gitu ya atau mungkin boleh juga dijawab cuman dalam ketentuan yang eh, singkat lah kira-kira begitu. Agar apa? Agar efektivitas pembelajaran dapat berlangsung dengan baik kayak begitu. Nah, kalau kan ada beberapa ya teman-teman ya ada beberapa metode pembelajaran katakanlah begitu ya. Nah, salah satunya kalau di zaman dulu kan sumber pengetahuan ada di guru atau dosen. Peserta didik atau mahasiswa hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Nah, biasanya itu tidak terjadi interaksi, teman-teman. Kenapa? Karena satu arah, gitu ya, teacher learning center. Nah, sekarang ya ada metode student learning center. Jadi artinya guru sebagai fasilitator di tengah-tengah kelas itu benar-benar menjembatani sumber pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik. Karena tentu peserta didik sebelum belajar, sebelum kuliah, itu dianjurkan untuk membaca. Ya, nah, sehingga ketika nanti udah masuk di dalam kelas, terjadi dialektika, gitu ya. Apa, saling sanggah menyanggah, diskusi, dan sebagainya. Nah, ketika terjadi diskusi antar peserta didik, gitu kan, berarti kan ada dua arah nih, ya, yang presentasi dan yang bertanya, gitu ya. Nah, nanti guru atau dosen yang menengahi yang memfasilitasi ya. Selain memfasilitasi waktu, juga memfasilitasi ilmu. Artinya kalau ada pembahasan, keterangan yang tidak sesuai ya dengan maksud ya yang sesungguhnya, maka tugas guru adalah meluruskan hal tersebut. Nah, itu interaksi, teman-teman. Nggak begitu ya. Nah, itu salah satu bagian daripada pendidikan itu sendiri. Nah, lalu yang berikutnya, gitu ya, ada lagi yang namanya, coba apa nih? Tujuan daripada pendidikan. Nah, apa sih tujuan daripada pendidikan itu sendiri, gitu ya? Nah, tujuan dari pendidikan ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dan tujuan itu ke arah mana bimbingan ditujukan. Jadi artinya begini, teman-teman. Sekolah atau lembaga itu pasti punya target, target lembaga gitu ya, target dalam pendidikan. Kira-kira kita pengen punya profil lulusan seperti apa, gitu ya. Oh, saya pengen atau kita pengen atau lembaga ini menginginkan memiliki profil lulusan atau alumni gitu ya. Satu yang siap bersaing, ya. Yang kedua punya kompetensi yang spesifik, gitu. Ya, misalnya katakanlah kita nih di pendidikan ekonomi, ya, berarti kan ada dua opsi nih gitu ya. Kalau pendidikan ekonomi, apakah mau jadi pendidik? Berarti kalau pengen jadi pendidik, jadilah pendidik yang unggul, ya, jadilah pendidik yang berprestasi, jadilah pendidik yang dicintai oleh peserta didiknya, gitu ya. Nah, yang kedua bisa jadi ekonom, gitu ya.
atau bisa jadi seorang akuntan, ya, bisa menjadi seorang auditor, kan begitu. Kenapa? Karena basic kita selain pendidikan juga ekonomi, gitu. Nah, maka daripada itu, tujuan daripada pendidikan ini harus jelas, gitu. Makanya kalau kata Unindra kan tujuannya kan menjadi apa? Menjadi eh, salah satu perguruan terbaik ya di dunia pada tahun 2029. Nah, ini kan tujuan pendidikan gitu ya. Ingin menjadi lembaga pendidikan ya yang baik. Harus jelas. Oh, berarti kalau begitu ya lulusannya harus memiliki kompetensi ya. Sebagaimana kompetensi seorang guru gitu ya. Ada 4 gitu ya. Pertama adalah kompetensi apa? Pribadi atau diri gitu ya. Yang kedua adalah kompetensi profesionalisme. Yang ketiga adalah kompetensi pedagogik kecerdasan. Dan yang terakhir adalah kompetensi lingkungan. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal gitu ya. Nah, maka lulusan lulusan Unindra juga sama, harus seperti itu. Gitu, sesuai dengan tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Nah, yang berikutnya tujuan yang terbaik adalah tujuan yang dapat menjawab tantangan zaman. Nah, zaman kan semakin kesini makin berubah ya. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Nah, kita lihat kira-kira apa yang dibutuhkan oleh dunia hari ini, gitu, sebagai sebuah tantangan bagi kita. Nah, maka ketika kita sudah beres kuliah, nah tantangan tersebut dapat terjawab oleh kita. Oh, kita harus jadi guru yang apa? Yang modern, ya, jangan jadi guru yang kolonial, ya, gagap dan gugup dalam teknologi. Nggak boleh, gitu ya. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita, beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan masyarakat, dengan peserta didik, sehingga bukan cuman gadgetnya aja yang terus di-upgrade, gitu ya. Bukan cuman aplikasi aja yang terus di-update, teman-teman. Nah, tapi kita juga sebagai seorang pendidik, sebagai seorang orang tua nantinya gitu ya, juga harus mengupgrade diri, mengupdate pengetahuan. Begitu. Ah, itu tujuan daripada pendidikan. Begitu ya. Nah, lalu apa lagi yang berikutnya gitu ya, teman-teman? Yang berikutnya adalah materi pendidikan, ya. Materi pendidikan ini merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam pendidikan. Tentu materi ini penting gitu ya, karena bagaikan belajar itu kan harus terencana ya, kayak begitu. Nggak bisa dudak dadak, nggak bisa asal apa yang kepikiran gitu ya. Nah, maka materi pendidikan ini menjadi jawaban, teman-teman. Kalau belajar itu memang benar-benar terencana, gitu. Coba kalau misalnya ya teman-teman ngajar, belajar, tapi nggak pakai panduan, ya. Orang kita beli handphone aja ada manual booknya kok, gitu ya. Teman-teman beli motor ada buku panduannya nggak? Ada. Begitu. Orang hidup ada buku panduannya nggak? Ada. Orang beragama ada buku panduannya nggak? Ada. Begitu juga dengan belajar, teman-teman. Belajar juga harus ada bukunya, harus ada materinya. Itu sumbernya dari mana kalau kita nggak dari buku gitu? Ya gampang bahkan tinggal internet aja. Nah, gitu ya. Ya nggak salah sih ya, teman-teman ya. Kita ya, karena kita hidup di era natif digital kayak begini kan, ya sumber kita bisa dapat di internet juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya contoh nih kayak tadi lah, misalnya kayak Alip presentasi terus nge-lag sinyalnya, gimana coba presentasinya? Nah, teman-teman ngandelin Google, ngandelin apalagi ChatGPT. Nah, kalau nggak ada sinyal, gimana? Gitu, ya. Karena pada akhirnya kita juga masih perlu yang namanya analog, teman-teman, kayak gitu.
Jadi artinya ya kalau buku ya kita harus perlu buku gitu. Jadi kalau kata Sayyidina Ali itu ilmu itu seperti kuda yang liar gitu ya, sebagai kayak seperti kuda yang liar. Nah, biar dia nggak lari ke sana ke sini, maka harus diikat dengan tali. Nah, tali bagi si kuda itu adalah catatan, teman-teman. Ya, jadi pentingnya kuliah itu selain buku adalah catatan. Nah, fungsinya apa gitu ya? Nah, fungsinya adalah kalau kita lupa, kita bisa lihat catatan. Begitu. Pak, saya mau malas nyatet. Kenapa? Saya suka pusing, Pak. Bawa Bapak baca tulisan saya sendiri. Ya kalau kamu pusing sama tulisan kamu gimana orang lain gitu ya. Nah, biar nggak pusing, udah versi cetak aja misalnya ya. Nah, cari referensi, ada buku, buku utama ya dari Unindra atau ada buku yang lain sebagai buku opsi yang kedua. Kan begitu ya. Jadi ingat ya, ilmu itu mudah lari, mudah kabur ya, sebagaimana kuda atau binatang liar. Nah, biar dia nggak kemana-mana, maka diikat dengan catatan. Begitu. Ya, coba deh teman-teman yang masih ada buku. Ini kan teman-teman rata-rata baru lulus kemarin lah ya, baru lulus kemarin ya rata-rata ya, gitu ya. Coba masih ada nggak buku catatan waktu SMP? Kalau masih ada, coba dibuka. Pasti kamu bakal nyengir-nyengir sendiri. Oh, minimal, oh tulisan saya itu kayak begini ya, kayak gitu ya. Oh gitu. Makanya dalam kitab Ta'lim Mutalim dikatakan begitu tuh gitu ya. Jadi kalau misalnya ya kita banyak catatannya, maka kita akan dimudahkan dengan catatan tersendiri. Catatan kita sendiri. Tapi kalau catatan kita acak-acakan, nah kita akan tersiksa ya di kemudian hari ya gitu. Jadi sekali lagi pentingnya buku dan catatan ya, karena dari buku dan catatan itu mengandung materi-materi pendidikan, bahan ajar dan sebagainya gitu ya. Begitu. Lalu apa lagi yang berikutnya? Nah, ada alat dan metode. Ya, alat apa? Alat yang menunjang banyak hal. Misalnya apa? Dalam pembelajaran alat yang kita perlukan apa? Ada alat peraga gitu ya. Kalau di sekolah kan kalau tingkat SD atau TK kan ada apa sih? Ada flip card ya. Nah, anak mengenal apa? Binatang atau angka lewat kartu-kartu gitu ya. Nah, ini angka satu kayak begini gitu ya. Angka dua kayak begini, kayak begitu. Nah, itu alat-alat yang menunjang, teman-teman ya. Atau misalnya alat yang lain yang menunjang dalam pembelajaran apa misalnya proyektor gitu ya, fokus. Nah, proyektor itu bukan cuma dipakai buat nonton timnas, teman-teman. Yang udah mah udah ya. Nah, dipakai cuma buat nonton timnas, udah dipakai nonton kalah lagi. Udahlah babak belur ya. Aduh, udah 3-2, 1-0. Udah. Yang ada malah sakit hati kita ya. Nah, kayak begitu. Jadi, proyektor ini fungsinya begitu, teman-teman, gitu ya. Untuk memudahkan dalam pembelajaran. Kenapa? Karena orang belajar tuh macam-macam, ya. Ada yang model belajarnya apa? Audio, ya. Ya, dia mah matanya kemana, tangannya kemana. Tapi kupingnya mendengarkan apa yang disampaikan sama gurunya, itu dia dengar gitu. Walaupun dia fokusnya kemana-mana. Ini tipikal belajar audio. Nah, ada juga orang yang tipikal belajarnya visual, harus melihat gitu. Tergambarkan. Kalau nggak ngelihat dia nggak bisa, nggak connect. Nah, ada juga orang yang belajarnya audio, video gitu. Harus mendengar, harus melihat. Nah, ada juga yang belajarnya kinestetik, artinya belajarnya ya jangan sambil duduk, sekali-sekali ada ice breakingnya kayak begitu ya, untuk mencairkan dan menyegarkan suasana. Bisa, bisa kayak begitu. Ya, kayak begitu. Nah, itu alatnya. Nah, yang berikutnya metodenya tadi dibahasnya metodenya kan ada yang namanya Teacher Learning Center gitu ya. Yang dimana metode pembelajaran Teacher Learning Center dititik beratkan kepada seorang guru sebagai sumber daripada segala sumber ilmu. Nah, yang kedua ada Student Learning Center gitu ya. Yang dimana metode ini
justru mendorong peserta didik untuk dapat mempersiapkan dirinya sebelum pembelajaran. Kayak begitu. Sehingga terjadi dialektika, dialog, diskusi di dalam kelas. Kayak tadi teman-temannya ada presentasi. Gitu. Nah, yang ketiga ada project based learning gitu. Jadi belajarnya nggak di ruangan teman-teman, tapi di luar kelas gitu ya. Nah, belajarnya ngapain gitu ya? Meneliti, menganalisa gitu ya. Memunculkan jawaban-jawaban daripada permasalahan yang ditemukan kayak begitu. Jadi proyek belajarnya itu dengan penelitian gitu ya, based on project gitu. Nah, jadi proyeknya apa nih? Oh, sekarang kita lagi ingin mengkampanyekan tentang apa namanya? Tentang bahaya cyberbullying, misalnya gitu ya. Nah, maka teman-teman harus cari nih mana nih anak-anak yang memang perlu ya ilmu tentang bahaya cyberbullying gitu. Atau teman-teman pengen menyasar tentang bagaimana bahaya judi online. Nah, itu kan harus turun ke lapangan, ngelihat kondisi di lapangan gitu ya, diobservasi dulu. Habis diobservasi baru dicari apa nih masalahnya ya dalam bentuk rumusan masalah. Ketika udah ketemu rumusan masalahnya, baru cari apa kira-kira solusinya apa. Habis itu dievaluasi kira-kira dari cara yang kita berikan, kira-kira ini merubah enggak ya ke orang yang tadi ya dari arah negatif ke arah yang positif misalnya gitu. Dari yang tadi doyan main judi online sekarang udah berhenti main judi online. Nah, kayak begitu ya. Nah, itu based on project gitu ya. Jadi itu metode pendidikan. Nah, tentu kita di era natif digital hari ini itu lebih banyak cenderung kepada student learning center dan juga project learning center. Jadi apakah pertanyaan apakah metode ceramah itu nggak baik? Ya baik teman-teman. Jadi tiga metode ini tuh sebenarnya bukan metode yang saklek teman-teman. Ya, kita sebagai seorang guru harus tahu situasi dan kondisinya. Kira-kira bagaimana ya kita bisa menerapkan ini, bagaimana kita menerapkan metode yang lain, bagaimana cara kita memancing, memotivasi gitu ya peserta didik dengan metode-metode yang tadi disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya gitu ya. Nah, ada lingkungan pendidikan teman-teman ya. Lingkungan pendidikan ini adalah merupakan tempat di mana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Nah, ingat nih, lingkungan pendidikan yang pertama dan utama adalah lingkungan keluarga, gitu ya. Karena tentu si anak akan banyak melihat berinteraksi dengan keluarganya. Nah, hasil interaksi dari keluarga ini lalu diadaptasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak begitu. Nah, oleh karena itu, tadi tadi saya bilang gitu ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, orang tua, apalagi guru, harus memberikan contoh yang bagus. Jadi suri tauladan yang bagus. Gitu ya. Ini punten ya teman-teman ya. Sekarang kan lagi musim penyimpangan-penyimpangan ya. Gitu ya. Ada apa? LGBT gitu ya. Nah, itu gini teman-teman. Salah satunya ya permasalahan itu adalah ketika ada seseorang yang memperhatikan atau melihat orang lain yang berbeda gender melakukan aktivitas yang tidak pernah dia lakukan karena beda gendernya. Contoh misalnya begini, punten ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya adik yang beda gendernya, misalnya nih perempuan, gitu ya. Siapa? Nui mana? Nui ada Nui. Nah, kan kemarin ditanya, kamu tuh orangnya kayak gimana? Oh, saya tuh orangnya apa kemarin katanya seneng seneng masak, seneng dandan gitu ya. Perempuan banget nggak? Perempuan banget dong, bener nggak? Tapi kalau kamu Ya, punya adik
atau anak laki-laki, jangan pernah sekali-kali dandan di depan adik atau anak laki-laki kamu. Kenapa? Takut ngikutin gitu. Kok kayaknya pipinya bisa merah-merah, bibirnya bisa merah-merah, tapi kok aku nggak. Ah, akhirnya dia coba, 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 keterusan deh tuh, bahaya tuh, kayak begitu. Ya, jadi eh, kayak begini ilustrasinya ya. Kalau ada anak kucing yang dipelihara oleh macan, maka si anak kucing ini akan berperilaku sebagaimana macan karena dididik sama macan. Tapi kalau ada anak macan yang dididik sama kucing, akhirnya ngeong juga. Begitu ya. Nah, ini gambaran tentang lingkungan pendidikan, teman-teman. Kayak begitu. Nah, maka daripada itu, teman-teman gitu ya, lingkungan itu menjadi hal yang sangat ya berkontribusi dalam tumbuh kembang peserta didik. Kayak begitu. Maka carilah tempat atau lingkungan yang terbaik, gitu ya. Sehingga tumbuh kembang dalam pendidikannya juga jadi baik. Kayak begitu ya. Nah, lanjut setelah lingkungan, gitu ya. Nah, ini yang tadi dibahas sama Alip ya, tentang asas-asas pendidikan, gitu ya. Jadi asas pendidikan ini ya adalah sebuah kebenaran ya yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Jadi artinya gimana? Jadi artinya asas pendidikan ini menjadi dasar pondasi daripada belajar itu sendiri ya. Nah, ada tiga asas pendidikan. Sebenarnya banyak asas pendidikan itu banyak. Cuma kita ambil tiga aja dulu gitu ya. Yang pertama adalah asas tuturi handayani. Gitu ya, yang sering kita dengar gitu ya, yang digaung-gaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, tuturi handayani ini memiliki arti bahwasanya pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki gitu ya, maka akan diikuti oleh siapa? Oleh peserta didiknya yang lain. Kayak begitu. Makanya kan ada istilah gimana ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi jangan salahin muridnya kencing lari-larian gitu ya. Ini kan perumpamaan aja gitu ya. Jadi artinya jangan pernah memberikan contoh negatif kepada peserta didik. Pak, saya nggak pernah tuh nyontohin anak-anak berperilaku tidak baik, Pak. Tapi kenapa ya anak-anak tuh tidak berperilaku baik? Padahal saya udah baik. Kayak, itu mah nggak usah ditanyain, kan udah kewajiban kamu gitu ya sebagai seorang pendidik memberikan contoh yang baik. Tapi kalaupun ada anak yang tidak berperilaku baik, padahal kamu sudah berperilaku dengan baik, maka kita harus coba apa ya, menganalisa kira-kira kebocorannya dari mana nih? Loh kok bisa si anak ini tidak berperilaku baik? Nah, maka yang kita periksa ada tiga. Pertama, apakah faktor keluarga, orang tua? Orang tua udah belum ngasih contoh yang baik sama anaknya. Ya, dari cara berpakaian, berbicara, gitu. Bayang ya kalau misalnya orang tua ngomongnya serampangan coba. Aduh, gitu. Dasar anak bajigur katanya. Ya gitu ya. Aduh, kan itu kan membekas banget ya di hati seorang anak ya. Tuh. Akhirnya si anak pas di sekolah ketemu temennya, dasar kamu bajigur. Aduh, jadi macam-macam deh kemana-mana gitu. Kenapa? Karena di rumahnya dibekelin begituan sama orang tuanya gitu. Ya. Nah, oleh karena itu dicek apakah kebocoran ada di rumah. Oh, di rumah aman nih, orang tuanya bagus,
orang tuanya senantiasa memberikan hal yang positif gitu ya, mengingatkan anaknya untuk taat beribadah, sholat gitu ya, mengaji dan sebagainya. Oh, coba kita geser ke tempat yang lainnya, ke sekolah. Ya, bagaimana di sekolah? Kan sekarang mah orang sekolah tuh gini gini teman-teman ya. Jadi dalam belajar itu yang namanya pendidikan itu haknya anak, bukan kewajiban anak, tapi kewajiban orang tua. Haknya anak, ya. Jadi haknya anak tuh ya dikasih nama yang baik, dikasih nafkah yang baik, dikasih pendidikan yang baik, lalu dinikahkan dengan orang yang baik. Ada empat ya, itu ya. Itu kewajiban orang tua tuh. Jadi nggak kalau misalnya orang tua bilang, eh, eh, mama ada calon nih buat kamu. Nah, itu berarti orang tua sedang menunjukkan kewajibannya sebagai seorang tua. Ya, walaupun tetap ada negosiasi ya, apakah kamunya mau apa enggak, itu sih itu urusan lain. Cuman yang pasti itu kewajiban orang tua. Ya begitu ya. Jadi, perhatiin tuh, gitu ya. Udah bener belum nih dalam pendidikannya. Jadi nggak bisa seorang anak tuh, aku nggak mau nih sekolah di sini, aku pengen nggak bisa. Pendidikan itu kewajiban orang tua, haknya anak. Jadi karena ini hak, anak nggak bisa nuntut orang tua. Terserah. Pokoknya ayah pengen kamu pesantren, udah. Aku nggak mau pesantren ya, pokoknya. Nah, nggak bisa. Ya, cuman kan karena lingkungan nih, ya, karena pertemanan kan. Jangankan sekolah gitu. Ya, jangankan misalnya, kadang kuliah aja kan, kenapa kuliah di sini? Soalnya basic aku kuliahnya di sini tuh. Kadang-kadang begitu. Bener nggak? Jadi nggak lagi objektif gitu. Ya, lebih kepada lebih kepada kepentingan pribadinya aja. Ya begitu. Makanya sekarang pendidikan tuh begitu dikontrol gitu ya. Gitu. Dilihat. Nah, sekarang kan banyak orang yang pokoknya sekolah di mana penting gratis gitu. Udah di SD penting SD-nya gratis gitu. Ya, kenapa harus yang gratis gitu? Ya kalau mampu yang berbayar, kenapa nggak yang berbayar? Kan begitu. Cari sekolah-sekolah yang terbaik kalau bisa gitu ya. Disesuaikan dengan kemampuannya tentunya kan kira-kira begitu ya. Begitu. Jadi jangan cuma asal gratis-gratisnya aja. Dicek. Apa jangan-jangan di sekolah yang gratis ini karena gurunya jarang hadir, akhirnya pendidikannya berantakan. Si anak bukannya belajar malah nongkrong. Atau pertemanan di sekolahnya. Begitu. Banyak faktor. Nah, faktor yang ketiga dilihat apakah kebocoran ini ada di lingkungan. Nah, begitu. Ya. Jadi sekali lagi gitu ya. Nah, konsep asas pendidikan tutur Handayani itu begitu teman-teman. Ya. Jadi adalah konsep keteladanan. Bagaimana yang di belakang orang tua, guru dapat mendorong atau memotivasi anak atau peserta didiknya untuk senantiasa terus bersemangat dalam belajar, gitu ya. Makanya memberikan motivasi kalau tutorial Dayani gitu ya. Kayak begitu. Nah, lalu yang kedua adalah belajar sepanjang hayat, gitu ya. Di mana konsep belajar sepanjang hayat ini mengandung arti bahwasannya belajar itu memiliki dua aspek dimensi. Pertama, dimensi vertikal, yang kedua, dimensi horizontal. Ya, kalau bahasa agamanya, dimensi vertikal itu dimensi habluminallah, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, tapi kalau dimensi horizontal itu namanya hablu minannas. Hubungan antara hamba dengan hamba yang lainnya. Lalu apa sih Pak makna dari belajar sepanjang hayat dengan hablu minallah dan hablu minannas? Nah, kira-kira begitu gitu ya. Nah, artinya belajar sepanjang hayat ini akan menghantarkan kita sebagai seorang hamba untuk mencapai mardotillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tentu orang yang berilmu itu akan dimuliakan gitu ya. Sebagaimana di surat At-Taghabun gitu ya. Jadi kata Allah kan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan ya derajat orang yang beriman dan berilmu. Kayak begitu. Jadi belajar tuh ya sepanjang hayat gitu. Kalau kata Nabi kan belajar itu minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Belajar itu dari buayan, dari lahir sampai kapan? Sampai ke liang lahat.
Jadi nggak ada istilah belajar, terus aja belajar. Kayak begitu. Gitu ya. Nah, maka daripada itu teman-teman, hikmah yang berikutnya dari belajar sepanjang hayat itu, kata Nabi gitu ya, apa? Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Waman arodal akhirah, barang siapa pengen akhirat, maka harus dengan ilmu. Waman arodahuma, dan barang siapa yang pengen kedua-duanya, pengen dapat dunia, pengen dapat akhirat, maka kata Nabi, fa'alaihi bila ilm. Maka dengan maka dengan ilmu. Kayak begitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman kan sebagaimana doa kita gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di dunia bagaimana? Ya dengan ilmu. Jadi kalau teman-teman pengen bagus perkara dunianya, harus dengan ilmu. Kalau pengen masa depannya cerah, harus dengan ilmu, gitu ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu nggak siap menahan perih susahnya mencari ilmu, maka kamu harus siap menahan perih dan getirnya menahan kebodohan. Karena lawan daripada cerdas adalah bodoh. Udah gitu aja. Ya begitu. Maka kalau pengen selamat di dunia harus dengan ilmu. Yang kedua, kalau pengen selamat di akhirat, maka harus perbaiki hubungan transendental, hubungan vertikal, hubungan dengan Tuhan, kayak begitu. Dengan cara apa? Wah, ilaladina amanu wa amilus solihat. Dengan beramal soleh. Nah, amal soleh yang bagaimana gitu? Yang dapat menghantarkan kita menuju ridha Allah. Ya, eh, amal mana yang dapat menghantarkan kita menuju jannahnya, menuju surganya, ya, yaitu amal yang diiringi dengan ilmu. Maka berbeda orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Itu beda. Begitu. Ya. Kenapa? Karena yang satu pakai ilmu, yang kedua pakai tebak-tebakan, pakai perasaan. Begitu, ya. Maka sekali lagi, konsep daripada belajar sepanjang hayat artinya tidak ada alasan untuk tidak belajar. Tapi kan saya cita-citanya cuma kuliah sampai S1 doang, Pak. Nggak mau S2, nggak mau S3. Ya kan belajar nggak masih di kampus aja, teman-teman. Lingkungan kalian itu adalah media pembelajaran terbaik. Ya, bangun tidur ngeliat orang tua, pulang kerja ngeliat orang tua, itu jadi media media belajar. Ya, berangkat kantor di kantor ketemu teman, hari-hari dari pagi sampai sore. Nah kan kamu ngeliat teman kamu, ngeliat percakapannya, ngeliat perbuatannya, itu jadi pembelajaran. Apa yang bisa kita petik, kita ambil hikmahnya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitupun dengan kita ketika kita sedang ada di kampus. Pokoknya semua tempat jadi tempat untuk kita belajar, gitu. Jadi yang nggak mesti harus di bangku kuliah, enggak. Ya begitu ya kan. Orang juga mentok kuliah cuma sampai S3, udah. Nggak ada lagi S4, S5, S6, S7. Itu mah Samsung ya. Yang itu mah ya, Samsung Galaxy. Bener nggak tuh ya? S1, S2, udah. Itu. Nah ini manusia kita mah, bukan handphone, gitu ya. Gitu. Maka belajar, terus aja belajar. Gitu ya. Ada orang di jalan ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, udah belajar. Kenapa ya dia bisa ngoceh-ngoceh? Kenapa dia bisa marah-marah? Dia belajar dari orang. Kayak begitu. Dan jangan pernah malu mengakui ya kebodohan diri. Gitu. Ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah asas pendidikan belajar mandiri. Nah, ini yang mahal, teman-teman. Gitu ya. Kan kita mah belajar teh kudu dipaksa dulu sama orang tua gitu ya. Belajar tuh kudu diomelin dulu gitu, kudu dicarekan. Kudu diomelin dulu, marah-marahin dulu. Eh, HP lagi, belajar, HP mulu. Waduh, baru belajar gitu. Main mulu bukannya belajar. Dimarahin lagi. Ya, memang dengan adanya perhatian yang seperti itu, akhirnya belajar. Bener nggak? Tapi kan akan berbeda hasilnya dengan ketika kita mulai sadar, oh iya, saya tuh perlu belajar, gitu. Saya tuh perlu membaca, saya tuh perlu mendengarkan, saya perlu ikut seminar.
Biar apa? Biar pengetahuan kita, knowledge kita bertambah. Kayak begitu. Ya. Makanya belajar mandiri itu kan yang diaktifkan adalah kemandiriannya. Ya. Kan kita kan makhluk yang nggak senang dipaksa-paksa, bener nggak? Nah, tapi kalau udah kepepet mah ya mau nggak mau, kan begitu. Ya kita akhirnya harus memaksa diri kita juga. Kalaupun orang lain nggak bisa maksa kita, pada akhirnya kita yang bakal memaksa diri kita untuk belajar. Kayak begitu. Tapi alangkah sekali lagi ya, alangkah lebih enaknya kalau orang belajar dengan penuh kesadaran. Maka nanti ketika dia belajar dengan penuh kesadaran gitu ya, nah dia bakal jadi insan yang mandiri. Cari ilmu, baca lagi, ya dan sebagainya. Kayak begitu. Nah itu mandiri dalam belajar gitu. Kan ada metode apa ya? Metode CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Nah, bagaimana cara belajar siswa aktif? Ya dibangkitkan ininya, motivasi belajarnya. Makanya kemarin saya bilangnya salah satu kesuksesan dalam belajar itu adalah dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik. Kayak begitu. Udah ngebangkitin semangatnya aja dulu. Kayak begitu. Karena itu modal utama teman-teman gitu. Makanya saya mengatakan bencana terbesar bagi kita adalah ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu. Nah, karena kita udah merasa cukup dengan ilmu, akhirnya kita ogah-ogahan cari ilmu, atau ketika kita cari ilmu, kita nggak serius dalam eh, menimba ilmunya, ya, kecuali cuma formalitas aja. Nah, itu eh, apa musibah atau bencana bagi manusia ketika dia udah merasa dirinya pintar dan tidak lagi membutuhkan ilmu. Begitu ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya rasa udah bisa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan gitu ya untuk eh, perkuliahan kita pada malam hari ini.